aplikasinya. Nggak usah operator Bante, operator yang di coding. Eh? Operator yang di coding. Ya. Jadi Bante kita mulai ya Pas ya. Udah 19.30. Ya, mulai aja. Oke. Oke. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, kita hari ini mulai starting lagi acara Welcome Insight. Nah, jadi seperti biasanya saya akan mengulangi dulu pelaturannya. Pertama itu pada saat acara berlangsung, para peserta mohon mendengar dengan tenang dan diminta untuk menonaktifkan mic-nya agar tidak mengganggu narasumber yang sedang memaparkan materinya. Nah, selanjutnya para peserta mohon membuka kameranya apabila memungkinkan. Yang ketiga, bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh mengajukan tangan dengan klik raise hand. Nah, nanti apabila dari sesi break dari narasumber, pertanyaan akan diajukan oleh dari kita, dari sebagai host. Nah, jadi saya perkenalkan diri saya dulu terlebih. Nama saya Jonte. Nah, hari ini sebagai host untuk membawa acara ini bersama dengan narasumber kita Yang Mulia Biku Damaguno. Jadi semuanya sudah mengenal Bante Yang Mulia Biku Damaguno ya. Nah, beliau adalah founder dari acara ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membawa acara untuk membahas dengan topik Samwiga Cita. Nah, sebelumnya, guys, kita mendengar dhamma dari Yang Mulia Bante Damaguno. Mari kita mulai dengan membaca nama Karagata. Mari kita bersama-sama dengan berucapkan jari. Kita mulai. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke. Nah, jadi mari kita persilakan Yang Mulia Bante Biku Damaguno untuk memaparkan materinya dengan topik Samwiga Cita. Waktu dan tempat dipersilakan Bante. Baik, terima kasih kepada Saudara Jonte dan Ibu Bapak semua teman-teman yang tergabung di dalam Welcome Insight. Pada kesempatan malam hari ini, setelah kita beberapa minggu yang lalu kita libur karena terbentur acara kegiatan Katina Prabibu Sangha, jadi malam ini baru ada waktu dalam Welcome Insight menyapa Ibu Bapak sekalian. Sebelum saya lebih jauh memaparkan apa yang akan saya sampaikan, sebelumnya terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Bante. Mungkin tidak panjang kali lebar nanti ya, Saudara Jonte ya, bisa misalnya saya waktu memaparkan materi ketika memang harus ada yang dipertanyakan langsung aja dipotong, nggak apa-apa. Ya. Baik Bante. Ibu Bapak yang berbahagia, teman-teman Welcome Insight dimanapun Anda berada, yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di live YouTube, semoga Anda dalam keadaan sehat, baik tidak kurang satu apapun, dan selalu maju berkembang di dalam Dhamma Vinaya Sang Buddha. Welcome Insight pada malam ini mengetengahkan tema yang sesungguhnya kita tidak asing, sudah sering mendengar atau membaca, karena kata-kata samwiga atau dialeknya biasa terdengar dengan samwega
dan ditambahi dengan kata cita atau samvega cita, itu sangat sering kita temui dalam apa namanya ya, misalnya kita ada teman kita yang sedang kemalangan, orang tuanya dan lain sebagainya, biasanya orang-orang akan selalu mengatakan turut bersamvega cita. Mungkin juga di antara kita banyak yang tidak tahu tentang makna yang sesungguhnya daripada kata samvega cita. Ada yang beranggapan mungkin ini hanyalah seperti kalimat manis pengiring untuk mengucapkan rasa bela sungkawa terhadap teman kita yang sedang kemalangan atau sedang berduka, sehingga menyebutnya dengan kata samvega cita. Tapi bagi kita para biku sangha, walaupun saya sebelum menjadi seorang biku juga sebenarnya sudah apa namanya ya, istilahnya mengalami tentang samvega, hanya belum ngerti tentang kata samvega pada kesempatan itu. Samvega cita terdiri dari dua suku kata, yaitu samviga dan cita. Samviga itu bisa diartikan sebagai ketergugahan batin, ketergugahan hati yang berhubungan dengan rohani atau yang berhubungan dengan spiritual, gitu ya. Sedangkan cita itu menggambarkan tentang batin itu sendiri. Jadi ada satu ketergugahan atau keterdesakan yang dimana kita harus mencari bahwasanya saya harus keluar dari zona ini. Nah, itu adalah samviga. Memang ada beberapa hal-hal yang dapat melatar belakangi munculnya samviga ini. Salah satunya adalah kematian. Maka setiap kali ada orang meninggal, kita selalu mengucapkan samviga cita. Yang artian sesungguhnya itu bukan kita tujukan kepada orang yang sedang meninggal, tetapi itu sesungguhnya ditujukan kepada diri kita sendiri untuk merenung. Bahkan orang-orang yang ditinggal meninggal ya, entah itu anaknya, suaminya, istrinya dan lain sebagainya. Kalau dia mengerti tentang hal ini, maka sudah sepatutnya dia merenung ke dalam diri. Kalau di dalam keyakinan orang lain ada istilah wajib seperti sembahyang dan lain sebagainya. Di dalam agama Buddha, perenungan itu sesungguhnya adalah hal yang wajib. Kalau kami Biku Sangha biasanya kalau yang kami lakukan di Wihara Sakyamuni Buddha ITBC, itu biasanya setiap pagi, bahkan malam kadang pun kita baca. Jadi setiap pagi kita selalu membacakan renungan yang berhubungan tentang kematian ini. Jadi kembali kepada esensi Dharma yang telah diajarkan Sang Buddha, itu sesungguhnya membuat kita jauh lebih mendalami, jauh lebih menghayati dengan cara renung, bukan hanya dihafal seperti kayak burung beo. Begitu. Saya tidak tahu harus memulai dari mana karena banyak yang ingin saya sampaikan dan rujukan sutanya pun juga sebenarnya banyak di sini ya. Tapi begini, di dalam Satya Samyutta, Samyutta Nikaya 56, ya, kelompok daripada Samyutta itu ada kelompok yang disebutnya Pancagati Piala Waga. Waga itu adalah kelompok ya. Pancagati, panca itu 5 dan gati itu adalah apa namanya? tujuan sebuah kelahiran. Nah, mungkin dari antara kita pernah Ibu Bapak mendengarkan saya tentang memaparkan tentang sutta ini, tapi nggak apa-apa, saya tidak bosan untuk mengulang karena Sang Buddha juga sesungguhnya tidak bosan untuk mengulang dhamma yang beliau sampaikan, makanya Tripitaka itu bisa sampai 84.000 kanda sutta. Itu kan beliau terus mengajarkan kepada orang yang berbeda, dan walaupun ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang, tetapi intinya mengarah pada 4 kebenaran mulia. Dari sutta ini saya memetik kurang lebihnya demikian. Demikian pula para biku, hanya sedikit makhluk-makhluk yang ketika meninggal dunia sebagai manusia, terlahir kembali di antara manusia.
Tetapi banyak sekali makhluk-makhluk yang ketika meninggal dunia dari alam manusia terlahir kembali di alam neraka. Demikian pula sebagai sesosok dewa. Mati dari alam dewa, kemudian lahir kembali ke alam dewa, itu sangat jarang. Dan juga lahir kembali ke alam manusia, itu juga sangat jarang. Kebanyakan makhluk-makhluk ini terlahir di alam neraka, kalau nggak di alam neraka ya alam binatang, kalau nggak di alam binatang ya di alam asura, kalau nggak di alam asura di alam beta. Dan yang lebih naas lagi, makhluk-makhluk yang sudah terlahir di 4 alam rendah ini untuk kembali ke alam manusia atau ke alam dewa itu sungguh sulit, sangat sulit. Jadi ada ya makhluk yang memang dia mati dari alam binatang, dia kemudian lahir kembali sebagai binatang. Ada juga mati dari alam neraka, lahir kembali di neraka. Ada juga lahir di alam peta ataupun alam asura, lahir kembali di alam peta ataupun alam asura. Dengan suta ini, saya ingin menggambarkan bahwa kemuliaan menjadi manusia itu di atas segalanya. Bahkan para dewa sendiri, ketika meninggal, mereka harapannya itu bukan terlahir di alam surga. Mereka ingin terlahir di alam manusia. Karena manusia adalah alam tempat tujuan kelahiran yang paling baik menurut mereka. Bahkan menurut kita juga. Ya, bahkan menurut Buddha juga. Karena di alam manusia ini kita bisa memperbaiki parami. Kita bisa mengenal baik dan buruk. Jahat dan tidak jahat. Gitu ya. Kita bisa mengembangkan dhamma di sini. Kalau di alam dewa kita hanya menikmati kebahagiaan dari kebajikan yang telah kita lakukan semasa hidup kita di masa lampau gitu ya. Tetapi khususnya di alam manusia ini sangat istimewa sekali. Dan ini juga bagian daripada hal yang sulit yang didapatkan oleh manusia. Ini juga terkonfirmasi oleh Dhammapada ya. Itu juga sangat sulit untuk menjadi manusia. Jadi begitu mulianya sebagai manusia sehingga saya sangat sering mengulang-ulang suta yang berkaitan dengan kelahiran kembali atau Pancagati ini. Kenapa disebut Pancagati? Panca kan 5 ya, gati itu tujuan gitu. 5 nomor satunya adalah dari mana kita berasal. Misalnya kita asal dari alam dewa atau alam manusia. Yang keempatnya itu adalah alam-alam rendah tadi yang apa namanya ya. Dan 2 alam tadi sebagai angka 5 itu sangat sulit untuk kita kunjungi kembali. Kita bisa lahir di alam manusia lagi atau bisa lahir ke alam dewa. Kalau memang kita tidak memiliki kebajikan yang begitu tinggi, yang mencerminkan sifat-sifat manusia. Sesungguhnya kelahiran manusia itu dapat dilihat daripada perbuatan yang sekarang. Kalau kita bisa melihat perbuatan kita, oh ternyata perbuatan saya itu nggak jauh-jauh dari manusia mulia. Oh ternyata perbuatan saya itu jauh dari kata mulia, saya menjadi penjahat, penipu, pembohong, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah bisa kita tarik garis besarnya nih, kita mau kemana nih arahnya kita itu ya. Kita membawa titik-titik perbuatan itu. Dan yang menarik, karena alasan apakah mereka selalu seperti itu? Ya. Dan Buddha menjawab, karena para biku, mereka belum melihat 4 kebenaran mulia. Jadi jawabannya kayak simpel tapi mendalam ya. Karena orang-orang seperti itu belum melihat tentang 4 kebenaran mulia. Bahkan sering di antara kita, bahkan orang-orang kita Tionghoa, itu kan banyak menolak tentang kata mati ya. Padahal kata mati itu erat sekali hubungannya dengan 4 kebenaran mulia yang nomor pertama, yang disinggung tentang sebuah kematian, yaitu yang dapat memunculkan sebuah samvika itu sendiri. Bahkan kalau kita ke hotel-hotel tertentu atau ke rumah sakit atau ke mana yang ada liftnya tinggi-tinggi, itu biasanya angka 4 selalu dihindari. Pernah melihat nggak ya? Biasanya angka 4 selalu dihindari karena kalau di dalam orang kita Tionghoa, bahasa 4 itu bahasanya adalah si ya, sama dengan mati atau kematian gitu. Betul, Segitu betul. fobianya para leluhur kita. Dan kalau saya melihat bahwa itu adalah bentuk daripada secara tidak langsung itu adalah bentuk daripada sebuah
penolakan tentang 4 kebenaran mulia nomor pertama itu tadi. Ya mungkin pertama karena memang mereka tidak mengerti hal ini. Tapi bagi kita yang sudah mengerti, justru ketika kita melihat satu kata mati atau mendengar kata mati, kita malah justru akan semakin waspada. Aku juga akan mati loh. Hidup ini tidak kekal kan begitu kan. Maka di dalam pembacaan, kalau yang sering biasa dibaca di dalam Parita Duka itu kan ada barang siapa yang melihat sebuah perubahan atau ketidakkekalan, maka itu adalah kunci atau jalan menuju pada pada kesucian gitu ya, pada kesucian atau bisa dikatakan kesucian akhir nibbana begitu. Nah, bagi orang-orang yang menolak tentang sebuah kematian, sebuah perubahan, berarti dia untuk mengarah pada kesucian itu berarti bisa dikatakan sangat sulit, gitu. sangat sulit gitu ya. Jadi ibu bapak jangan menolak tentang tentang kematian ini, karena kematian ini sendiri yang akan menimbulkan samwiga atau keterdesakan batin, ketergugahan hati, ketergugahan batin. Gitu. Kalau kita mau melihat, nengok ke belakang sebentar di riwayat Pangeran Siddhartha memutuskan untuk menjadi seorang pertapa itu gara-gara di latar belakangnya apa? Yang pertama, beliau melihat orang tua renta. Kemudian beliau melihat orang tua yang lagi sakit. Kemudian beliau melihat orang yang sudah meninggal atau mati. Dan yang terakhir, beliau melihat seorang pertapa. Setiap pagi di sini kita membaca Jara damam hi jarang anat itu, baya di damam hi baya ding anat itu, marana damam hi meranang anat itu, sabe hi mepie hi manape hi nana bawo mina bawo. Nah, itu saya kurang lebih artinya begini ya. Saya masih mengalami usia tua dan saya belum melampaui usia tua. Saya masih mengalami penyakit dan saya belum melampaui penyakit. Saya masih mengalami kematian dan saya belum melampaui kematian. Sesuatu yang saya cintai, entah itu orang atau harta benda, suatu saat akan berpisah dengan saya, cepat atau lambat. Ya, cepat atau lambat. Nah, itu yang terus kita renungkan setiap hari. Demikian pula dengan Pangeran Siddhartha. Beliau adalah orang pangeran yang memang dikondisikan untuk tidak melihat orang tua, orang sakit, orang mati. Bahkan sebisa mungkin di istana beliau itu dulunya dikondisikan sebaik mungkin hal-hal yang buruk jangan sampai terjadi di depan pangeran. Makanya beliau heran ketika melihat orang tua renta. Ketika beliau melihat orang tua renta, beliau lalu bertanya kepada Cana. Cana, itu manusia apa seperti itu? Kurang lebihnya seperti itu ya. Kemudian Cana menjawab, itu adalah orang tua yang usianya sudah sangat renta, pangeran. Kemudian beliau bercermin kepada dirinya. Apakah suatu saat saya bisa mengalami hal yang demikian? Oh, bisa juga yang mulia. Itu kata Cana. Jadi dengan demikian beliau sudah muncul sampai ke satu persatu di dalam batin beliau. Jadi untuk memunculkan samwiga ini sebenarnya kita tidak perlu meditasi terlalu tinggi-tinggi, tidak perlu meditasi yang sampai memasuki jana-jana yang tinggi sampai bisa baca pikiran orang ya. Kalau bisa sih sangat bagus. Tapi kita bisa merenung setiap hari, merenungkan tentang penderitaan, ketidakkekalan, kemudian ketanpaakuan, itu juga sudah cukup untuk mampu memunculkan kata sambiga ini tadi. Nah, khususnya bagi para biku-biku sangha yang memang dengan tanda kutip memang dia menyadari pentingnya waktu dan kesempatan gitu ya. Jadi samvega ini kalau mau artikan secara bebas, kalau saya dari hemat saya, berarti kurang lebihnya begini. Samvega sama dengan menghargai waktu dan kesempatan dengan cara yang lebih luhur, dengan cara yang lebih indah. Gitu ya. Seorang biku ketika memang beliau melihat waktu dan kesempatan, ini kita ngomong sebelum seorang biku itu menjadi biku atau memutuskan untuk menjadi seorang biku alias masih menjadi seorang umat awam. Ketika mereka menyadari bahwa waktu dan kesempatan kita itu sangat
sangat langka untuk bisa menemukan dhamma dan mempraktekkan dhamma, maka dengan segera dia memutuskan untuk menjadi seorang biku. Nah, itu tidak butuh waktu panjang untuk merenung seperti itu ya. Cukuplah merenungi pagi sore misalnya, habis sepulang kerja duduk meditasi merenungkan tentang yang saya katakan tadi, Jara Dhammam Hijrang Anatito itu tadi ya, yang biasa kita baca setiap pagi atau malam itu ada. Kalau kita hari-hari uposatha biasanya kalau di sini ada baca juga sih ya, itu sudah cukup pagi sebelum pergi berangkat kerja dan mungkin malam sebelum berangkat tidur, itu bisa kita lakukan. Jadi singkatnya adalah kita menggunakan waktu dan kesempatan dengan cara yang lebih indah. Apakah orang-orang di luar sana tidak memahami seperti ini, Pak? Ya banyak yang mereka mengorbankan waktu dan kesempatannya untuk memupuk harta bendanya, gitu ya, memenuhi kebutuhannya, 4 kebutuhan pokok dan menghidupi anak istri yang memang sudah hidup berumah tangga. Tapi bagi beberapa orang yang memang dia tidak mengerti ajaran Dhamma, ada yang lupa. Bahkan mungkin mereka saking mengejar harta duniawi, dia lupa kebutuhan spiritual. Jadi jangankan kata samwiga, untuk menjadi tergugah, jalan untuk mengarah ke tergugahan hati pun mungkin mereka masih jauh sekali. Ya, kecuali memang dia memiliki jodoh dengan Buddha Dhamma, itu lain cerita. Kalau seseorang yang memiliki jodoh dengan Buddha Dhamma, sekalipun dia terlahir bukan sebagai Buddhis gitu, tetapi dia akan tetap mencari karena memang sudah memiliki file di dalam hati gitu. Untuk memunculkan samwiga ini, kita perlu yang namanya merenungkan samsara bhaya. Apa itu samsara bhaya? Samsara adalah siklus lahir mati yang tidak berkesudahan, sedangkan bahaya ya diambil dari kata, kalau dalam bahasa Indonesia sekarang ya bahaya itu tadi. Itu sebenarnya akar katanya dari bahasa Pali dan Sanskerta. Ya, bahaya daripada siklus lahir mati. Seperti kutipan suta di atas tadi kan sudah sangat jelas kan. Orang yang bisa kembali ke alam manusia atau ke alam dewa itu sangat sulit. Gitu. Kebanyakan mereka meninggal ya kalau nggak ke alam neraka, ke alam diracana, ke alam peta atau ke alam asura. Dan ketika dia meninggal dari alam-alam 4 pendidikan itu untuk naik ke alam manusia itu sudah sangat sulit. Maka disebutnya 4 alam rendah. Nyaris sekali tidak ada kebahagiaan di sana. Yang ada hanyalah penderitaan. Makanya disebut dugati, bukan sugati ya. Kalau sugati itu meliputi 6 alam surga, ya salah satunya alam manusia juga bisa disebut sebagai alam sugati ya. Karena di sana di alam manusia itu ada perpaduan juga antara kebahagiaan dan ketidakbahagiaan gitu. Tapi kalau alam yang dugati tadi ya, itu sangat-sangat tidak ada celah untuk menikmati kebahagiaan. Sekalipun itu kebahagiaan panca indera, itu sangat gak ada ya di dalam alam dugati itu. Nah, merenungkan tentang samsara ya. Kebanyakan ini yang saya ambil ini dari Samyutta Nikaya. Mungkin saya tidak menjelaskan secara spesifik suta-sutanya, tapi Anda bisa cek. Kalau yang pertama tadi di dalam Sutta Samyutta Nikaya 56, kemudian yang akan saya sampaikan ini adalah Samyutta Nikaya 15 yang kemarin pas waktu saya mimpin meditasi di hari Kamis di ITBC juga saya sampaikan juga, dan saya kira nggak ada salahnya ya ketika saya sampaikan di sini. Nggak ada Bante, salahnya ya Pak Jonte ya. ya Kak. Bante, permisi sebentar Bante. Oke, Menyangkut silakan. sebelum dilanjutkan, saya mau izin bertanya. Apakah ada kemungkinan samvega cita ini muncul di makhluk dewa atau di 4 alam bawah lainnya? Samvega, apakah ada kemungkinan muncul di alam dewa? Kemungkinan kalau di alam dewa mungkin bisa, tapi kita harus menunggu. Seperti salah satunya seperti kayak Sang Buddha yang pas waktu wasa ke-7 itu kan mengajarkan Abhidhamma di mana itu di alam Atimsa ya.
sorry ya, betul ya, Tawatimsa ya, Betul, betul, 33 betul. dewa ada di alam Tawatimsa. Nah, itu kan banyak makhluk-makhluk yang tercerahkan di sana. Dari yang sotapanya ada yang juga sampai arahat kan. Itu kan juga karena ada rasa keterbukaan batin. Tanpa ada rasanya keterbukaan batin maka mustahil. Tapi kita harus nunggu orang yang memang memiliki kekuatan yang sempurna untuk mengarah sana. Bahkan tidak semua arahat kan yang bisa ke sana mengajarkan dhamma gitu ya. Ada yang arahat hanya bisa mengikis kekotoran batinnya, hanya gitu aja kan. Tapi bagi kemampuan-kemampuan seperti itu yang memiliki hanya Sang Buddha ya yang bisa seperti itu. Kemungkinan di alam dewa ada. Kalau di alam rendah, nah itu saya memang belum melihat sutanya ya. Tergantung sih, tergantung kalau memang dia memiliki jodoh seperti kalau kita rujuk kepada leluhurnya Raja Bimbisara, ya, itu mereka turut berbahagia ya. Tapi itu bukan sambika ya, tapi dia turut berbahagia dari rasa ingin bahagia itu kemudian mereka terlahir di alam dewa. Nah, tidak menutup kemungkinan ya mungkin ada sih ya. Mungkin ada Pak Janti mungkin. Oh, baik Bante. Berarti kalau yang turut berbahagia berarti itu bukan Sambika Cita ya Bante ya? Itu namanya Patanumodana atau mudita cita. Iya. Mudita cita atau Patanumodana. Kalau mudita cita itu kan kita turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Tapi kalau mengacu pada Patanumodana, itu kebaikannya memang ditujukan atas nama si A. Misalnya Pak Jonti, misalnya menjadi miliarder, kemudian tiba-tiba, Bante, saya bisa ke showroom sebentar, kemudian ini ada mobil untuk Bante, misalnya. Nah, itu kan memang kebahagiaan itu untuk saya, gitu, ditujukan untuk saya. Nah, itu namanya Patanumodana. Beda dengan mudita cita ya. Kalau mudita cita itu memang kita ikut bahagia orang lain walaupun itu kita tidak turut apa ya, kebaikan itu tidak ditujukan kepada kita tapi kita bisa merasakan bahagia. Itu bedanya di situ. Oke. Kalau Samvega ini memang dia benar-benar haus akan sebuah spiritual gitu. Haus akan sebuah spiritual sehingga dia merasa kayak terdesak, kemudian aku harus mencari. Seperti pangeran tadi, aku harus meninggalkan istana nih, saya harus pergi untuk mencari obat, apa itu obat untuk tidak tua, obat untuk tidak sakit, obat untuk tidak mati. Kan itu yang menjadi motivasi pangeran di masa itu, gitu kan. Nah, pada dasarnya para bhikkhu sangha ketika dia memutuskan untuk menjadi seorang bhikkhu memiliki juga pemikiran-pemikiran seperti itu. Kalau bisa aku harus segera lepas daripada samsara baya ini tadi. Nah, karena merenungkan samsara baya tadi, jadi sebisa mungkin kalau bisa saya harus segera lepas dari siklus lahir mati. Hanya perlu dipahami. Muncul Sambeka bukan berarti dia sudah kokoh di dalam keseimbangan batin. Contohnya apa? Seperti ada seorang biku yang memang dia tergiur dengan kenikmatan duniawi, dia anggap jenuh dalam kebikuannya, nah mungkin karena nggak ada teman sharing, nggak ada guru yang ditanya, akhirnya dia nggak bisa menyelesaikan masalahnya, akhirnya dia memutuskan untuk kembali menjadi umat awam. Nah itu kan juga indikasi daripada dulunya ada Samvega, tapi karena memang Samvega ini belum kokoh, belum menjadi indria ya, belum menjadi seimbang, jadi dia masih goyah, batinnya masih goyah. Karena kalau kita melihat daripada faktor mental itu kan selalu bergantian di dalam batin kita. Nah, bagi orang-orang yang memang belum kokoh, belum seimbang ya, kita akan terus terombang-ambingkan oleh perasaan kita, persepsi kita, kesadaran kita, bentuk-bentuk pikiran kita, begitu kan? Itu yang terus mengombang-ambingkan kita. Sehingga kita berpikiran bahwa, oh mungkin kalau saya kembali menjadi umat awam, mungkin kebahagiaan saya lebih indah, gitu kan? Padahal itu belum tentu. Ya, itu tadi karena ada rasa apa namanya ya, ada rasa keterbukaan hati yang belum seimbang gitu di dalam batin. Makanya jangan heran ketika ada orang lepas atau biku-biku yang sudah lepas, jangan kecewa, itu hal yang wajar. Kalau di Thailand itu sudah hal yang biasa. Di negara-negara Buddhis biku hari ini masuk besok lepas itu sudah banyak terjadi gitu ya.
Karena mungkin kalau di Indonesia itu biku presentasinya sangat dikit sekali, jadi ketika ada biku lepas tuh kayaknya oh sayang sekali ya gitu, karena memang sedikit kalau di Indonesia. Ya, bisa dimengerti ya Pak Conte ya. Ya, baik Bante. Lanjut mengenai yang pelepasan biku Bante. Apakah ini berhubungan dengan sada Bante? Apa tadi? Mengenai para biku yang lepas jubah. Apakah ini berhubungan dengan sada mereka yang kurang gitu Bante? Tentu yang bisa menjawab adalah mereka sendiri. Ya, kalau ditanya tentang sada ya ada satu ketidakkeyakinan memang. Ada satu ketidakkeyakinan misalnya seperti ini. Apakah betul ketika saya menjadi biku kok? Apakah benar-benar ini bisa menjanjikan sebuah kenyamanan dan kebahagiaan? Buktinya saya menjadi biku kok masih banyak tekanan ya. Harus ngurus organisasi ini, harus ngurus wihara dan lain sebagainya. Akhirnya kalau memang dia nggak kuat ya memang beban. Semuanya itu adalah beban. Gitu. Maka ada hal yang sangat menarik. Saya pernah diceritakan Bante Tanawaru itu Somdet siapa ya saya lupa ya dari Pat Bowen itu dulu katanya. Beliau adalah seorang somdet yang ketika kita tahu ukuran somdet itu semuanya fasilitas pasti ada, bahkan termasuk mobil-mobil yang mungkin yang berkelas pun ada. Tetapi khusus beliau ini nggak punya mobil katanya, dan nggak mau dikasih mobil. Katanya apa? Nanti kalau punya mobil, mikir ngurus mobil, mikir ngurus supirnya, mikir perawatannya dan lain sebagainya. Dan beliau bilang ini apa? Ini adalah bentuk daripada beban. Ngapain gitu? Jadi kalau memang ada umat yang memang mau ketemu saya atau membutuhkan saya baca parita dan lain sebagainya atau minta ceramah damai ya silakan jemput. Nah, justru kemenangan dan kesenangan seorang biku di situ. Walaupun tidak punya mobil tapi banyak naik mobil bermacam-macam merek, bermacam-macam kelas gitu ya. Kalau punya kan hanya satu, misalnya mereknya A, ya hanya A itu aja yang dipanggil kan. Tapi kalau dijemput ganti-gantian umat itu dari yang mobil mungkin sampai yang kurang berkelas sampai yang berkelas kan pernah semua kan begitu kan. Ya, kita tetap mendapatkan kenyamanan dan kita tanpa beban di situ. Nah, tentu ada kalau hubungannya dengan sebuah keyakinan. Kembali sih sebenarnya kalau dulu guru saya di Mahayana sih selalu bilang, ketika kamu goyah dengan tujuan kamu di saat ini, maka lihatlah tujuan awal kamu apa. Maka ini juga perlu kita pertanyakan kepada para bante yang memang dia lepas jubah itu, motivasinya dulu apa? Kalau motivasinya hanya sekedar coba-coba, kalau motivasinya menjadi biku itu hanya sekedar kecelakaan, atau mungkin maaf cakap misalnya hanya sebuah pelarian, ya saya kira ya itu ya bukan motivasi yang baik, memang baik, tujuannya baik, tapi motivasinya kurang greget gitu ya. Tapi kan memang ada orang-orang yang memang sebelum menjadi biku itu dia memiliki motivasi yang bagus. Pertama dia sudah mengerti dhamma, dia memang memanfaatkan waktu dan kesempatan itu tadi dengan cara yang lebih indah itu tadi atau dengan cara yang lebih luhur gitu kan. Itu memang benar-benar ada yang memiliki motivasi seperti itu. Jadi kembali ke motivasi awal. Kalau memang motivasi awalnya ya hanya sekedar main-main, sekedar coba-coba pakai jubah, apa ternyata nyaman ya. Padahal menjadi biku bukan nyaman yang dicari. Justru kita harus menghindari kenyamanan. Ya, jadi biku itu harus menghindari kenyamanan itu sendiri karena itu belenggu gitu misalnya. Ya, contoh misalnya 4 kebutuhan pokok saya sudah sangat tercover oleh umat-umat yang ada. Bahkan mau kemana pun nggak punya mobil pun tinggal telepon siapa misalnya, pasti ada yang nganter. Kalau kita terlena dengan hal-hal itu, ya latihan kita nanti kita nggak akan maju dan berkembang. Karena kita tidak lebih seperti kayak umat awam, hanya sekedar menikmati kebahagiaan indrawi duniawi. Justru seorang biku harus melampaui kebahagiaan indrawi itu. Dia harus benar-benar memahami supaya tidak terpikat dengan apa yang dilihat indah, apa yang didengar merdu, apa yang dikecap enak, apa yang dicium harum, apa yang disentuh nyaman. Nah, itu hal-hal seperti itu harus kita lampaui dalam artian perasaan kita harus mampu melampauinya. Kesadaran kita harus mampu melampauinya. Maka di dalam Abhidhamma itu kan ada istilah apa ya? Kesadaran di atas duniawi. Jadi kesadaran yang melampaui dunia ya. Tentu memang bahkan saya pribadi pun belum sampai menyentuh ke arah sana ya gitu ya. Tapi ini hanyalah sebuah teori. Ya tentu ada mengenai tentang sebuah ketidakyakinan. Ya dia lepas sendiri itu adalah ketidakyakinannya dia terhadap apa yang dia putuskan di masa lampau gitu. Justru kalau bagi kita yang memang mindfulness itu adalah sebuah apa namanya ujian bagi kita.
Misalnya, hobiku ini kan sudah melakukan satu kesalahan, Bante. Loh, yang terpenting tidak melakukan pelanggaran 4 yang berat ini. Kalau masih hanya berat tapi bisa diampuni atau bisa diselesaikan dengan cara sangha, bisa kita melakukan kepada pengakuan kepada sangha dan kemudian kita bisa apa namanya ya, dikarantina kalau di dalam dalam kami biasanya ada cara seperti itu. Nah, kalau misalnya kita malu melakukannya di Indonesia, ya kita bisa cari ke Thailand, ke tempat guru kita. Itu bisa juga dilakukan. Jadi nggak ada alasan sebenarnya ya. jangan jangan beralasan apapun sebenarnya. Ya orang lepas itu murni karena dia tidak mampu menggenggam eh, keputusan dari masa lampaunya. Itu sih Pak Chandra. Baik, Bante. Silakan, Bante. Ya, Lanjut ya. ya lanjutlah, Bante. Baik, sekarang yang berhubungan dengan Samyutta Nikaya 15, ya ini masih tidak jauh-jauh dari apa namanya samsara bahaya tadi, perenungan bahaya di dalam siklus lahir mati. Itu. Di sini saya membagi 3 bagian. Ada Samyutta Nikaya 15, Anamataga Samyutta namanya, kelompok Anamataga Samyutta. Anamataga itu bisa dikatakan yang tanpa awal, yang bisa dideteksi, gitu. Yang tanpa awal yang tidak bisa dideteksi kembali. Di situ juga ada pernyataan menarik ya, Pak Jonte ya. Dalam perjalanan panjang samsara ini, tidak mudah untuk menemukan makhluk yang belum pernah menjadi orang tua kita atau saudara-saudara kita. Bisa dimengerti nggak kalimatnya? Kalau kalimat di dalam suta nggak seluas ini ya, agak-agak ini dalam kalimat suta, kalimat baku, bahasa baku. Ini sudah saya perhalus kalimatnya. Jadi sangat susah, bukannya semua ya, berarti kalau sangat sulit itu berarti susah mencari, berarti ada yang bukan gitu ya. Karena disebutnya di situ susah. Sangat susah, sangat sulit untuk mencari makhluk yang di masa lampau yang tidak pernah menjadi orang tua atau saudara-saudara kita. Mengapa demikian? Karena kita berada di dalam siklus lahir mati ini sudah tidak terhingga, Pak Jan. Jadi makhluk di sini tidak hanya mengacu kepada manusia, mungkin kita juga pernah menjadi kerbau, harimau misalnya. Nah, kita kan juga harimau itu kan ya, berarti kan makhluk itu kan orang tua. Jadi ketika menyebut makhluk ini kan cakupannya sangat luas sekali. Nah, lanjut, saya membagi dalam 3 bagian, yaitu yang berhubungan dengan leluhur, ya, yang berhubungan dengan waktu, dan yang ketiga adalah yang berhubungan dengan kesengsaraan. Yang pertama, yang berhubungan dengan para leluhur. Di dalam Samyutta 15 ini, di situ ada 20 suta, 20-an suta gitu, dan itu menggambarkan tentang lahir mati yang tidak terhingga, sehingga Sang Buddha memberikan satu gambaran lewat kalpa, waktu yang sangat lama, kemudian dari para leluhur dan dari segi kesengsaraan. Nah, kita ambil dari segi leluhur kita dulu. Di situ nama sutanya saya lupa, tapi nanti bisa dicek ya, Pak Conte ya. Perumpamaannya kurang lebihnya seperti ini. Seandainya kita di Jambudwipa atau di benua di mana Sang Buddha lahir, yaitu sampai ke Gandhara, ke Pakistan sana, yang meliputi India itu sendiri, itu dulu wilayah yang disebut benua Jambudwipa, gitu ya. Seandainya di Jambudwipa itu kita mengambil rerumputan, kayu, pohon, dahan, dan ranting, kita potong kecil-kecil, kemudian kita ambil satu persatu sambil mengatakan, ini adalah ibu saya. Kita ambil satu lagi rantingnya, ini adalah ibu dari ibu saya. Kita ambil lagi, ini adalah nenek dari ibu saya. Ini adalah neneknya nenek ibu saya. Terus kita hitung mundur. Ini yang berkaitan dengan para leluhur. Rerumputan, kayu, ranting, dan dahan tadi habis, kita hitung mundur itu belum selesai.
leluhur kita belum habis. Jadi itu menggambarkan begitu banyaknya siklus kelahiran dan kematian yang telah kita lalui. Belum lagi terhitung itu misalnya kita lahir di binatang, misalnya kita hitung juga. Jadi manusia saja sudah tidak terhingga, apalagi misalnya sampai ke binatang, ke alam dewa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, perumpamaan yang kedua, seandainya kita mampu membuat bumi ini, kita ambil tanahnya, kemudian kita buat genggaman kecil-kecil, sekepalan-sekepalan gitu ya, sekepalan kecil, kurang lebih sebesar onde-onde atau sebesar bola pingpong yang dibuat tenis meja itu biasanya. Dunia yang begitu besar ini, bumi yang begitu besar ini, itu kita jadikan seperti kayak bola onde-onde itu, seperti kayak bola pingpong besar. Kemudian di situ kita ambil satu persatu lagi. Kemudian kita berbisik, ini adalah ayah saya. Kemudian kita ambil satu lagi, ini adalah ayah dari ayah saya. Kita ambil satu lagi, ini adalah kakek dari ayah saya. Ini adalah kakeknya kakek dari ayah saya. Kita hitung mundur sampai tanah ini habis, bumi ini habis, leluhur kita belum habis. Kalau yang tadi dari sisi ibu, yang ini dari sisi ayah. Bisa kita bayangkan, rumput ranting habis, bumi ini pun juga habis, leluhur kita belum habis. Jadi ini menggambarkan begitu lamanya kita berada di dalam siklus samsara. Nah, bagi orang yang tidak menyadari tentang adanya samvika atau tidak pernah menemukan ajaran-ajaran seperti ini, perumpamaan-perumpamaan seperti ini, nggak mungkin ada muncul samvika. Ya, bisa kita tanya ke orang luar sana, gitu ya. Dan mungkin bagi ibu bapak sendiri yang mungkin ngakunya umat Buddha, mungkin mendengarkan ini pun mungkin ada yang baru saat ini, baru sekali ini mendengarkan tentang perumpamaan-perumpamaan itu yang berkaitan dengan para leluhur. Dan yang kedua, yang berkaitan dengan waktu. Di dalam agama Buddha ada yang disebut dengan kalpa atau kapa atau waktu yang tidak terhingga, waktu yang begitu panjang, begitu lama. Kalau Bante Keminda itu lebih suka menyebutnya dengan istilah eon ya, waktu yang tidak terbatas ya, eon ya. Jadi di situ kita diberi satu perumpamaan juga. Seperti kayak biji mustar. Biji mustar itu mustar atau mungkin bisa seperti kayak biji sawi. Tahu ya biji sawi ya, atau mungkin biji kacang hijau, kecil-kecil kayak gitu. Dan di situ ada sebuah kota yang dibangun dengan tembok besi, tingginya, panjangnya, lebarnya berbentuk kubus gitu ya. Tapi ukurannya adalah 1 yojana. 1 yojana itu kurang lebihnya 15 sampai 16 km. Sini tol Medan Binjai saja kurang lebihnya 17 kilo ya kalau nggak salah ya. Tol Medan Binjai. Itu lewat jalan tol ya. Kalau nggak jalan tol mungkin lebih jauh lagi gitu kan. Berarti bisa kita bayangkan berapa panjang dan berapa luasnya gitu. Nah, itu diisi dengan biji sawi itu tadi atau biji mustar itu tadi. Diisi dengan biji sawi, padatnya seperti kalau di dalam sutta itu dikatakan seperti rambut yang terikat. Rambut yang terikat itu tahu? Jadi dia tidak ada celah sedikit pun ya. Kalau kita lihat dari mata biasa, tapi kalau kita lihat pakai kaca pembesar ya tentu ada ya. Tapi rambut khususnya bagi ibu-ibu atau kaum perempuan yang memiliki rambut panjang, ketika diikat itu kan padat, tidak ada celah pun yang bisa kita masuki biji sawi atau apa kayak gitu. Jadi biji sawi itu sepanjang, seluas, selebar 1 yojana itu berisi penuh. Dan setiap 100 tahun diambil satu, dibuang. Sampai biji mustar itu habis, itu pun belum bisa dianggap sebagai satu kalpa. Jadi kalpa itu memang waktu yang tidak terhingga dan tidak terbatas, gitu ya. Dan perumpamaan yang kedua, misalnya ada seorang 4 siswa atau 4 orang
dan keempat-empatnya ini mampu mencapai umur 100 tahun, dan setiap hari dia harus mengingat 100.000 kalpa, mengingat kehidupan masa lampaunya. Jadi setiap hari, bayangkan berarti ada 4 orang, berarti berapa? 400.000 kalpa sehari untuk 4 orang. Dan dia mampu mencapai umur 100 tahun. Sekalipun dia mampu mengingat itu tadi, 4 orang itu dikalikan sehari, dan dikalikan lagi 100 tahun, gitu ya. Berarti banyak nggak kira-kira kalpa yang diingat? Banyak ya. Tapi itu pun belum cukup untuk menggambarkan waktu yang begitu lama. Itu masih banyak yang terlewati, banyak yang tidak teringat. Bayangkan orang bisa mencapai umur 100 tahun, dia setiap hari harus mengingat 100.000 kalpa dan dikali 4 orang. Dan itu pun belum cukup menggambarkan tentang penderitaan di dalam samsara ini. Itu yang berhubungan dengan waktu. Sekarang yang berhubungan dengan kesengsaraan. Pada umumnya ketika kesengsaraan ya, pada umumnya ketika ibu bapak, ya saya juga pernah mengalami, di antara kita siapa yang tidak mengalami tentang kematian, entah itu yang meninggal itu orang tua atau istri, suami, ibu, anak dan lain sebagainya. Kalau saya yang berhubungan dengan saya sendiri yang paling dekat, saya pernah mengalami, yaitu adalah kakek, nenek, dan orang tua. Belum lagi terhitung sahabat-sahabat dan keponakan-keponakan. Ada juga. Ibu bapak berarti pernah mengalami yang namanya sedih, mengalirkan air mata karena satu kata kematian. Pernah ya, ibu bapak ya? Pernah ya, saudara Jonte ya? Ya kan? Tapi Sang Buddha bilang, air mata yang kita teteskan selama pengembaraan di dalam siklus lahir mati, itu lebih banyak dibanding dengan 4 samudera raya. Di dunia ini ada berapa samudera, Pak Jonte? Ada 5 ya, seingat saya ya. Ya, 5 samudra. Ada Pasifik, Atlantik, Hindia, Antartika, dan satu lagi kalau nggak salah Arktik ya. Arktik atau apa gitu ya. Jadi tetesan air mata kita mungkin selama dari kecil sampai sekarang mungkin kalau digabung-gabung ada 1 ember nggak ada lah kayaknya ya. Setiap nangis palingan hanya 1 sendok, 1 sendok makan gitu kan, katakanlah demikian. Setiap kali nangis mungkin sampai dari lahir sampai sekarang belum sampai 1 ember. Dan bisa kita bayangkan 4 samudera raya dan melebihi daripada itu. Tangisan kita menangisi kematian ayah kita, menangisi kematian ibu kita, saudara kita, istri kita, ya, suami kita, anak-anak kita di masa lampau. Itu pun belum cukup untuk menggambarkan kesengsaraan kita. Itu belum apa-apa dibilang Sang Buddha. Itu masih panjang lagi. Nah, belum lagi nanti kalau misalnya kita pada kehidupan saat ini tidak menemukan sebab-sebab yang mengarah pada samvika, ya kita akan terus tergulung oleh bahaya samsara itu tadi. Bahaya di dalam siklus lahir mati. Itu yang berhubungan dengan air mata. Sekarang yang berhubungan dengan darah, ya. Kita mungkin pernah mendengar orang yang sedang kerja di luar negeri, biasanya kalau di dunia ini yang masih menerapkan hukum pancung itu Arab Saudi ya kalau nggak salah ya kan. Pernah melihat ya, itu yang dikucurkan itu darahnya paling berapa? Nggak sampai 1 ember lah kalau orang dipancung itu. Mungkin tak ada 1 mangkok atau berapa gitu. Ya, atau mungkin sebesar kantong infus gitulah mungkin ya. Darah manusia paling berapa sih banyaknya? Gitu kan. Tetapi selama kita mengembara di samsara ini, itu juga melebihi daripada 4 samudera raya. Ya, kalau dari kecil sampai sekarang dalam satu kehidupan ini, kalau kita mungkin kena pisau atau kena gores atau kena apa kan,
paling juga nggak sampai 1 galon, nggak sampai 1 galon air minum, nggak sampai 1 ember gitu kan. Tapi kita juga pernah yang namanya menjadi, mungkin kita juga pernah dihukum pancung, pernah menjadi binatang, apa namanya, binatang ternak yang akhirnya menjadi yang terus disembelih itu, entah itu kerbau, sapi, kambing. Nah, di dalam Samyutta Nikaya 15 ini, nah di situ sangat dijelaskan sekali. Kita pun pernah mengalaminya di masa lampau. Makanya dikatakan darah kita itu melebihi daripada 4 samudra raya. Kalau dikumpul-kumpulkan. Jadi itu adalah gambaran daripada kita sengsara, mengeluarkan air mata, mengeluarkan darah kita, itu tidak hanya pada kehidupan ini. Pada masa lampau kita juga pernah. Makanya dengan tegas saya berani mengatakan bahwa kita semuanya ini juga, dulu juga pernah lahir dari binatang. Kita sekarang menjadi manusia itu karena memiliki mahakusala yang sangat luar biasa. Kalau enggak, kita tidak akan ketemu. Maka rawatlah baik-baik benih yang sudah kita temukan ini untuk memperkuat sambiga sehingga kita nantinya benar-benar bisa mengakhiri siklus lahir mati, terwujudlah nibbana. Kan seperti itu kan harapan kita. Ya kan? Saya lanjutkan kembali ya. Itu yang berhubungan dengan air mata. Dan di dalam Samyutta Nikaya juga, tapi ini bagian lain, yaitu di dalam 56. Kalau tadi di dalam Samyutta 15, sekarang di dalam Samyutta Nikaya 56. Di situ dikatakan, seandainya, dan saya juga kalau nggak salah pernah menyampaikan sutta ini, seandainya kita memiliki rentang waktu umur 100 tahun, dan kita bisa mencapai umur 100 tahun. Tetapi, pagi kita ditusuk tombak 100 kali, siang kita ditusuk tombak 100 kali, malam kita ditusuk tombak 100 kali. Jadi selama 24 jam kita menerima 300 tusukan tombak. Dan itu kita tidak mati. Setiap hari kita terus ditusuk. Mungkin tusukan 300 yang semalam belum sembuh, hari ini sudah ditusuk lagi. Dan kita sampai mencapai umur 100 tahun. Tapi di situ ada satu garansi. Dan setelah 100 tahun, kamu dipastikan akan memahami 4 kebenaran mulia. Hendaknya kamu menerima tawaran ini. Sedang mengerti nggak Ibu Bapak? Sorry ya, di awal tadi saya lupa ingin menyampaikan. Sebenarnya ibaratnya itu seperti kayak seolah ada orang yang menawari kita. Menawari kita bahwa setiap hari kamu akan ditusuk selama 300 kali tusukan tombak, dan kamu akan mencapai umur 100 tahun, dan dijamin setelah 100 tahun itu habis, kamu memahami 4 kebenaran mulia. Sang Buddha menyarankan, hendaknya orang itu menerima ketika dia ingin mengakhiri siklus lahir mati. Jadi kalau kita kembali ke sutta yang di awal tadi, yang di atas tadi, orang itu terlahir di alam neraka, di alam binatang, di alam asura, di alam peta, bolak-balik di situ, dan sangat sulit untuk mencapai alam manusia dan alam dewa gitu ya. Apalagi bisa ketemu Buddha, lebih sulit lagi. Itu dikatakan kan karena mereka belum melihat 4 kebenaran mulia. Walaupun di dalam sutta yang terakhir tadi kita harus sengsara ditusuk tombak, itu bisa dikalikan nggak itu? 300 kali 100 tahun setiap hari. Atau gimana cara mengalikannya? Saya nggak pintar matematika ya. Jadi kita harusnya menerima, walaupun itu adalah rasa sakit ya, tapi bisa dipastikan setelah 100 tahun kita mengalami pencerahan atau memahami 4 kebenaran mulia. Itu garansi dari Sang Buddha. Itu ya yang mungkin dapat saya sampaikan Pak Jonte ya. Semoga ini juga dapat menimbulkan atau menumbuh kembangkan samvika yang ada di dalam batin kita. Nah, itu dengan cara merenungkan samsara atau bahaya di dalam siklus lahir mati yang sudah saya terangkan melalui waktu, leluhur, dan kesengsaraan. Ya, tidak menutup kemungkinan Pak Jonte
di masa lampau adalah saudara saya, makanya saat ini kita bisa berjumpa. Saya tidak menutup kemungkinan di sini mungkin ada Jessica, Sony, Enggen yang biasanya ikut Bu Susan dan lain sebagainya, atau teman-teman yang tergabung di dalam Welcome Insight, ya tidak menutup kemungkinan akan selalu ada. Gitu ya. Terima kasih, semoga ini bisa menjadi obat kerinduan kita di dalam Welcome Insight yang memang sudah libur beberapa minggu terakhir ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Baik Bante, terima kasih. Bagi para ibu bapak yang mau bertanya silakan ya. Bisa resen atau ketik di chat box. Nah, sambil menunggu Bante. Sebelumnya kan di beberapa sesi kita kan ada membahas 30 paramita ya Bante ya? Iya, iya, iya. Nah, sepertinya di dalam paramita itu juga ada menyangkut dengan Samvega Cita ini Bante. Jadi, kalau nggak salah di Meta sama Kanti ya? Oke. Mungkin saya salah gitu Bante. Jadi pada sesi itu memang belum dijelaskan, cuma hanya disinggung sedikit bahwa di faktornya itu ada Samvega Cita. Maksudnya hubungannya ke sana bagaimana Bante? Oh, maksudnya bisa nggak dihubungkan Samvega dengan parami gitu ya, yang Iya, khususnya betul, ini betul. yang berhubungan dengan Kanti atau yang berhubungan dengan Meta Meta. ya, kalau nggak salah Kalau Bante. yang berhubungan dengan Meta mungkin ada, tapi kalau berhubungan dengan Kanti justru mulai mungkin harus kita kaji ulang juga ya. Kalau di dalam samsara ini kita harus sabar, sabar. Kalau sabarnya sebagai seorang bodhisattva sih bagus. Tapi kalau sebagai sabarnya kita bukan sebagai orang yang tidak pernah berikrar kepada apa namanya, kepada pencapaian sama Sang Buddha, ya kita mungkin akan selamanya berputar-putar di dalam siklus lahir mati. Kalau kesabarannya adalah sebagai apa ya, manusia bodoh yang tidak mengerti pencerahan, tidak mengerti jalan yang menuju pada pencerahan. Tapi kalau sabarnya adalah seorang bodhisattva, ya kapanpun dia akan sampai. Sekalipun itu waktunya lama, pasti akan sampai. Gitu. Yang berhubungan dengan Meta, dengan memunculkan samvega, kemudian kita ada rasa ketergugahan batin, dan di situ kita memiliki satu keprihatinan bahwa, oh saya tidak mau terus-terusan lahir loh, saya tidak mau terus-terusan sakit, saya tidak terus mau mengalami berpisah dengan yang saya cintai gitu misalnya. Kemudian dia ada rasa satu ingin memperdalam dhamma, kemudian hingga pada akhirnya dia benar-benar menembus pemahaman dhamma itu sendiri. Itu adalah bentuk daripada cinta kasih. Karena meta itu kan apa namanya, cara mengembangkan meta. Yang pertama itu kan memang diarahkan ke dalam diri sendiri. Ahang sugito homi, ya kan. Semoga aku berbahagia. Baru nanti yang kedua, semoga mereka berbahagia. Pertama tetap semoga aku berbahagia. Jadi aku di sini memang masih dalam kita jangan sangkut pautkan dengan anatta ya. Oh berarti kan kita masih memiliki anatta Bante. Anatta itu justru dibutuhkan ketika kita masih awal-awal seperti ini. Sebuah motivasi itu dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Ketika sudah sampai tujuan, ya motivasi hilang dengan sendirinya. Kita tidak butuh motivasi lagi kalau sudah sampai tempat tujuan. Tapi sebelum mengarah ke tempat tujuan, ya kita harus memiliki motivasi. Oh, saya mau belanja ke Sun Plaza nih. Nah, ini kan pemikiran dari rumah, ya kan? Tapi ketika nanti kita sampai Sun Plaza, kan pemikiran itu sudah nggak ada. Di sana sudah terganti dengan, oh aku pengen beli HP yang terbaru nih, aku pengen belanja baju nih, beli makan misalnya. Itu kan sudah terganti di sana. Gitu ya. Kalau yang berhubungan dengan meta mungkin ada ya Pak ya. Demikian. Oke, baik Bante. Lanjut Bante, tadi hari ini juga saya ada membaca sebuah artikel mengenai samvega nih. Samvega ini artinya tergugah, risau karena takut dengan hati yang bergolak. Nah, apakah samvega ini juga muncul dari perasaan takut kita gitu, Bante? Bukan hanya Ya, sekedar jelas. perenungan gitu. Ya jelas. Tapi takutnya itu bukan takut yang mengarah pada sebuah kemerosotan, tapi justru takutnya ini yang membimbing kita, yang mengarah kita mencapai spiritual yang lebih tinggi. Jadi kan ada satu ketakutan yang karena dia misalnya ya secara psikologis dia trauma pernah mengalami seperti ini, sehingga rasa takut itu menyebabkan dia bunuh diri untuk mengakhiri dirinya. Ini adalah
rasa takut yang mengarah pada sebuah kemerosotan. Tetapi rasa takut di sini karena saya takut lahir berulang-ulang, sehingga saya harus mempraktekkan ajaran Dhamma sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, oke lah, saya hari ini pokoknya yang biasanya meditasi 1 jam duduk, wah ini pokoknya nggak mau tahu. Saya 12 jam ini pokoknya tidak bergerak, tidak makan, tidak minum, tidak pergi kencing, tidak BAB misalnya. Luar biasa. Ada rasa ketakutan, rasa keterdesakan. Ya memang ini ini juga salah satu renungan samsara baya itu tadi, Pak. Salah satunya adalah memikirkan tentang waktu kita, bahwa jarada memhi kita itu kan terus dikejar oleh usia tua, ya kan? Usia tua itu bukan berarti ketika kita sudah sampai 80 tahun, enggak. Tapi dari 1 ke 2 itu juga ada usia tua, dari 3 ke 4 itu juga ada usia tua, gitu ya. Kita terus dikejar oleh usia tua itu sendiri. Bahkan ada orang bijak yang mengatakan, masih muda justru kalian latihannya harus digenjot. Gitu ya. Karena nanti kalau sudah tua, boro-boro duduk 1 jam, udah kita suruh duduk di kursi aja katanya sudah nggak sanggup, Bante. Punggung saya rasanya capek, sakit. Mumpung masih muda, tenaga dan onderdil Anda masih sehat semua. Jadi genjot dari sekarang. Ya, kalau misalnya kita ketemunya pelajaran Dhamma masih muda, ya bisa kita genjot dari sekarang. Tapi kalau yang ketemunya sudah tua bagaimana? Ya sudah, itu manfaatkan waktu yang dan kesempatan yang masih ada ini tadi, seperti yang apa yang saya sampaikan di atas tadi, yaitu menghargai waktu dan kesempatan dengan cara yang lebih luhur dan lebih indah, yang mengarah pada spiritual yang lebih tinggi. Ya, jadi kita ini kan setiap hari terus dikejar oleh usia tua. Dan yang kedua, kita selalu dikejar oleh rasa sakit. Ya, mungkin karena makan yang terlalu berlebihan, minyaknya berlebih, akhirnya kolesterol naik. Ya kan? Santan-santannya berlebih, akhirnya kolesterol naik, darah tinggi naik. Kemudian nanti gula darah di dalam darah kita tinggi. Nanti bisa menyebabkan apa? Diabetes. Nah, kita kan selalu dikejar oleh hal-hal seperti itu. Tidak hanya mungkin kita bersyukur sampai bisa mencapai umur 30, 40, bahkan mungkin yang di sini mungkin sudah ada yang hampir kepala 5 misalnya. Ada loh, faktanya baru-baru ini katanya banyak anak-anak yang apa itu namanya? Terkejar oleh gagal ginjal ya. Ya kan? Baru-baru ini sehingga semua produk obat-obatan yang berbentuk sirup itu kan ditarik katanya kan, supaya tidak mengakibatkan kerusakan ginjal katanya gitu. Nah, kita juga sama dikejar loh gitu loh. Bahkan anak yang masih SMP aja bisa terkena stroke ringan kok. Anak-anak onderdilnya masih sehat harusnya, tapi mungkin karena pola pola makan dan pola hidup yang kurang sehat, jadi mengakibatkan dia cepat terkena stroke. Ini banyak kita jumpai, autoimun misalnya. Kita kan terus dikejar oleh hal-hal seperti itu. Mumpung penyakit itu belum bersarang semua di dalam jasmani kita. Dan semakin ke sana itu kan semakin rapuh jiwa manusia, raga manusia ini kan semakin rapuh, bukan semakin sehat. Ya, kita selalu dikejar. Manfaatkanlah waktu ini sebaik mungkin. Itu. Dan yang terakhir yang memang tidak bisa ditolak oleh siapapun tentang sebuah kematian itu tadi. Ya, orang kan bilangnya berbuatlah baik seolah-olah engkau akan mati besok. Nah, kita kan enggak. Kita serakah seolah-olah kita kayaknya hidup itu masih 100 tahun ke depan. Padahal misalnya tiba-tiba kita bersin kemudian meninggal. Kan nggak tahu. Tiba-tiba bersin kemudian kita langsung pindah alam. Kan nggak tahu. Nah, kemungkinan itu akan selalu ada. Maka bagi orang yang bijak itu, kehidupan kita itu hanya sebatas nafas masuk dan nafas keluar. Demikian ya, Pak Jonte. Baik, Bante. Bante tadi ada sekilas menyinggung masalah kita untuk menyeimbangkan ya, bagi kita umat awam. Bagaimana cara kita menyeimbangkan kehidupan spiritual kita dengan duniawi gitu? Iya. Kalau di dalam Sigala Wada Sutta itu ada sebuah anjuran yang berhubungan dengan harta benda yang kita miliki. Tentu ini mengacu pada orang yang bijak. Orang yang bijak adalah orang yang mengerti tentang baik buruk,
manfaat waktu dan kesempatan ini untuk belajar dhamma dan mempraktikkan dhamma itu sangat penting sekali. Di situ dikatakan bahwa ketika kita memiliki harta benda, maka sudah sepatutnya kita membagi 4, ya, 50%, 25 dibagi 25, 25 dibagi 5. Tapi yang 50% ini untuk menunjang pekerjaan kita. Bagaimana kita mencari makan, menafkahi anak dan istri. Kemudian yang 25% itu ditabung untuk hal-hal yang tidak terduga, entah sakit, kemalangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang 25% kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari seperti kayak menyekolahkan anak istri dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya berbuat baik. Nah, sebenarnya kita sudah diwanti-wanti atau dianjurkan oleh Sang Buddha bagi orang yang memang dalam 4 kebutuhan pokok sudah tercover dengan baik. Katakanlah sekarang kita sudah memiliki uang 5 triliun atau 10 triliun. Bahkan mungkin mudah-mudahan yang ada di Zoom ini semuanya uangnya sudah lebih daripada 10 triliun. Sadu. Gitu dong. Nggak ada yang bilang sadu. Sadu, Bante. Bayangkan, seandainya kita memiliki 1 triliun, kita mencapai umur 100 tahun, kalau kita hidupnya kita biasa-biasa saja, cukup makan, cukup minum, cukup tinggal, ya, nyaman tinggal, dan mungkin tiap hari kita hanya cukup makan pansit, mungkin misalnya seperti itu, 1 triliun itu tidak akan habis itu. Tapi bagi orang yang bijaksana, harta benda yang ia miliki saat itu, dia benar-benar pergunakan atas nama kebaikan. Untuk memupuk parami, untuk mengikis kekotoran batin. Kan ada kan, memberi dengan batin yang indah. Itulah pemberian yang sesungguhnya. Bukan memberi karena saya pengen kaya, karena saya pengen sehat, saya memberi karena semoga leluhur saya bahagia. Ya memang itu adalah harapan baik. Tapi pemberian yang sesungguhnya itu adalah untuk memperindah batin. Itu yang mengarah pada spiritual yang lebih tinggi. Tentu kita harus pandai-pandai menyiasati dalam kehidupan kita yang tahu tolak ukur tentang harta kita, kesempatan kita, dan begitu berharganya kesempatan saat ini. Gitu. Mungkin itu ya Pak Jonte. Ya, baik Bante. Wah, sampai sekarang belum ada yang tanya Bante. Mungkin Bante jelasnya sudah detail semua. Sudah tercerahkan Bante. Kalau nggak ada yang tanya ya diakhiri. Jadi semakin cepat selesai semakin bagus. Justru saya mau tanya lagi Bante. Monggo silakan. Bante, apakah Samvega Citta ini ada berhubungan dengan kilesa kita? Bagaimana? Ya, orang merasa dia ingin mencari spiritual yang lebih tinggi, itu kan karena dia merasa bahwa dirinya itu kotor. Kalau dia merasa sudah suci, ya dia tidak perlu mencari, bukan merasa ya, kalau dirinya memang dia sudah suci. Merasa sama sudah suci kan berbeda ya. Kalau memang dia sudah suci, ya dia tidak ada rasa untuk mencari lagi. Ngapain mencari yang sudah suci? Tapi bagi orang-orang yang merasa memang dirinya kotor, yang memang dia berlumuran lumpur, dan ketika dia menginginkan sebuah kenyamanan, ya maka dia harus segera mencari air untuk membasuh tubuhnya dan kemudian ganti pakaian dengan pakaian yang layak, yang nyaman. Demikian pula dengan kita. Ketika kita memang merasa bahwa belum melampaui sebuah usia tua, belum melampaui tentang penyakit tadi, belum melampaui tentang kematian, maka sudah sepatutnya. Maka di sisi lain, Sang Buddha itu diibaratkan sebagai dokter, Dhamma sebagai obat, dan kita-kita ini yang masih memiliki kilesa itu sebagai pasien. Perawatnya siapa? Perawatnya adalah para biku sangha, atau orang-orang yang memang konsen di dalam pelajaran kitab suci, atau yang memang dia yang merawat kitab suci, merawat dalam artian ya membaca, memahami, menghayati, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi Buddha adalah dokter, tidak hanya dokter, tapi beliau juga sebagai dokter penemu, profesor di atas profesor, penemu Dhamma yang sesungguhnya. Maka gelarnya apa? Bukan Profesor A, Profesor B, bukan, tapi gelarnya adalah Sam Buddha. Itu kan gelar dokter yang sangat tinggi, yang sangat luhur, yang
tak terhingga, makhluk apapun tak dapat menyamai. Itu sudah sangat mulia. Sehebat-hebat apapun ilmuwan di dunia ini, bahkan dia mampu menemukan partikel-partikel atom sehingga mampu menciptakan bom atom ya bisa jadi bom nuklir ya sekarang ya, walaupun sekarang diakui itu adalah salah satu kehebatan penemuan ilmuwan di era itu dikembangkan di era sekarang. Bahkan kalau kita lihat ya, dunia sekarang sudah semakin maju dan berkembang, seperti kayak dunia digital ini kan sudah sangat maju dan berkembang. Drone saja sudah sekarang, kalau dulu ngebom harus pakai pesawat, sekarang hanya tinggal pakai drone saja sudah sampai tiba-tiba meledak gitu kan. Yang dikembangkan apa itu, Turki atau apa itu kan keren juga itu secara kecanggihan. Tapi kembali, ilmu-ilmu seperti itu tidak ada yang, atau mungkin profesor-profesor seperti itu tidak ada yang bisa menyamai profesor yang benar sama-sama. Jadi Sang Buddha adalah dokter yang memang luar biasa dalam menemukan untuk memotong siklus lahir mati ini. Jadi kita yang memang merasa masih sakit, kita yang memang merasa masih membutuhkan hal itu, maka sudah sepatutnya kita harus mengikuti saran dokter itu yang memang sudah diresepkan melalui resep-resep Dhamma itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, Pak Junti. Baik, Bante. Samega Cita, ini juga tadi ada berhubungan dengan 4 kebenaran mulia ya, Bante ya? Samega Cita. Oke, terus? Oke. Sebelumnya pas ada peserta yang lagi resen, Bante. Kita dahulukan dulu ya, Bante ya. Soalnya kita udah lama berbincang-bincang. Kita dahulukan dulu peserta. Pak Yanto, silakan buka kameranya dan langsung ngomong kalau mau bertanya, Pak Yanto. Ya, silakan. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya, Pak Yanto. Apa kabar, Aceh? Ya, baik, Bante. Oke. Ini ada 2 pertanyaan, Bante. Misalkan ada umat yang berdagang rokok dengan alat pancing, Bante. Ini bagaimana dengan pandangan berdagang rokok ya? Rokok dengan alat pancing? Ini bagaimana menurut pandangan agama Buddha tentang mata pencarian yang benar? Nah, yang kedua tentang dana, Bante, tentang dana. Misalkan ada teman yang nitip uang untuk dana makan kepada biku. Nah, terus setelah kita danakan, ada teman lagi yang belakangan nitip lagi. Ini saya mau titip dana uang ya ini untuk dana makan tadi kepada biku. Nah, itu pahalanya bagaimana, Bante? Pahala yang kita yang dana langsung dapat pahala juga, atau mereka yang ikut berdana juga dapat pahala, gimana, Pak? Anumodana, Bante. Ya, terima kasih kepada Pak Yanto. Beliau kalau nggak salah adalah Ketua Wihara Sakyamuni Buddha Banda Aceh ya, Pak Yanto. Ya, selamat bergabung di Welcome Insight, Pak. Pak Yanto sehat ya? Oke, baik. Yang pertama, Oke, baik. Yang pertama yang berhubungan dengan mata pencaharian, yang di sini yang berkaitan dengan penjual pancing dan penjual rokok. Ya, kalau di dalam sama ajiwa atau penghidupan yang benar yang berhubungan dengan mata pencaharian, itu kan tidak boleh berdagang kayak senjata, racun, kemudian hewan ternak, termasuk daging itu sendiri, gitu ya. Minuman keras atau minuman
yang dapat melemahkan kesadaran seperti sabu dan lain sebagainya. Kalau hal itu seperti kayak sabu itu kan sudah sangat jelas dilarang oleh negara. Kalau rokok saya kira nggak ada satu aturan khusus ya di dalam agama Buddha ya. Kalau rokok kayaknya di mana-mana pun itu kayaknya masih menjadi pro kontra. Nah, berbeda dengan dagang sabu tadi atau dagang narkoba sudah sangat jelas dikejar polisi. Kalau rokok itu kan belum sampai membahayakan manusia. Paling hanya sekedar merusak kesehatan, itu aja kan yang digembar-gemborkan ke sana. Tapi kalau kita mau lihat lebih jauh itu pun juga ada satu konspirasi kalau nggak salah ya kan. Karena kalau nggak salah di Indonesia pendapatan pemasukan cukai dari rokok ini pendapatannya sangat besar sekali. Dan kita juga bisa melihat dengan bijaksana bahwa kalau seandainya rokok ini dilarang, bagaimana dengan teman-teman kita yang menjadi petani tembakau? Kalau memang kita sudah siap untuk mendanai mereka untuk mencari pekerjaan lain ya bisa jadi. Tapi kalau selama mereka belum memiliki pekerjaan lain, maka akan selamanya dan seterusnya petani tembakau akan tetap ada. Contoh seperti kayak tembakau Delhi. Itu kan terkenal dari zaman Belanda. Sampai sekarang mungkin masih ada kan tembakau Delhi. Ya kan? Seperti itu. Kalau masalah rokok masalah saja. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang sebagai penjual ya itu sangat netral sebenarnya karena dia hanya menyediakan barang, dia tidak terlibat langsung. Beda dengan misalnya orang yang memang beli alat pancing kemudian dia memancing, karena buruknya mungkin dia akan lebih berat, walaupun mungkin bisa dikaitkan nggak akan ada orang mancing kalau seandainya nggak ada pedagang pancing, nggak akan ada orang rokok kalau seandainya nggak ada orang pedagang rokok, kan begitu kan? Tapi itu kan sebagai sebuah kebutuhan dari masa lampau sampai sekarang itu akan selalu ada, walaupun mungkin kita bisa menutup pedagang rokok ya katakanlah berapa toko lah, 10 toko misalnya di Aceh kita bisa menutup 10 toko, itu akan terbuka lagi 100 toko lainnya itu. Nggak mungkin kita bisa lakukan itu Pak Yanto. Ya itu sebenarnya sah-sah aja sih Pak Yanto, nggak ada masalah. Tapi kalau memang kita ngerti tentang ilmu Buddhis ya, kalau memang kita bisa mencari mata pencaharian yang lain ya alangkah baiknya kita mencari yang lain yang tentu tidak berhubungan dengan hal yang mengarah pada sebuah terbunuhnya makhluk hidup atau hal yang mengarah pada rusaknya kesehatan gitu ya. Misalnya rokok dilarang tapi minuman keras nggak dilarang ya sama saja, katanya rokok menyebabkan jantung bagaimana gitu misalnya kan. Kemudian minuman keras kan sama juga, kalau minuman berlebihan kan juga bisa merusak jantung juga ya kan. Jadi saya kembalikan kepada Pak Yanto. Kemudian untuk dana ini memang kalau mungkin Pak Yanto nanti ada satu kesempatan mungkin bisa browsing cari penjelasan dana yang dipaparkan oleh Ledi Sayadaw, almarhum Ledi Sayadaw itu Bante dari Myanmar. Beliau menguraikan tentang dana itu sangat bagus. Memang saya juga ada pemikiran akan saya bahas satu persatu di Welcome Insight ini, cuman mungkin di masa yang akan datang atau kesempatan mendatang gitu ya. Itu sangat bagus sekali. Jadi ada dana yang dititipkan melalui orang, ada dana yang diberikan secara langsung. Itu kalau memang mereka memiliki motivasi serta niat yang baik sama-sama ya, motivasinya dalam arti pengertian dana mereka sama-sama ngerti dengan baik manfaatnya apa, kerugiannya apa, enggak ada ruginya deh ya, manfaatnya apa serta bagaimana caranya. Kedua orang ini sama-sama memiliki pengetahuan ini, kemudian memiliki niatan yang baik, tapi yang satu melalui perantara, yang satu diberikan secara langsung. Tentu yang memberikan secara langsung ini pahalanya lebih besar atau lebih gede. Bukan berarti orang yang melakukan perantara ini tidak berbuah ya, tetap berbuah. Tetapi orang yang melakukan secara langsung buahnya lebih maksimal. Itu kalau di dalam penjelasan Ledi Sayadaw itu ada istilahnya sendiri itu apa gitu. Dana apa gitu. Yang diberikan secara langsung namanya apa, yang diberikan secara tidak langsung namanya apa gitu. Di dalam bahasa Palinya ada, cuman saya lupa. Nanti ya ke depan kita bahas khusus tentang dana ini Pak Yanto ya. Jadi mungkin Pak Jonte nanti bisa dicatat mungkin untuk next event ini bisa kita jadikan pembahasan tentang dana. Memang selama ini banyak yang
miskomunikasi tentang dana-dana seperti ini. Memang kayaknya sepele tentang dana. Berarti dari dulu menjelaskan tentang dana, tetapi penjelasan dana sampai mendalam, terus kemudian memanfaatkan apa itu kalau menurut Lady Sayadu di situ sangat jelas dan gamblang sekali. Gitu. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan ya. Makanya itu yang mendasari kenapa kita itu memiliki keberuntungan yang berbeda. Satu dengan yang lain, walaupun itu sama satu keluarga, sama satu ayah, satu ibu, keberuntungannya tetap berbeda-beda. Wajahnya tetap berbeda-beda. Kesehatannya tetap berbeda-beda. Karena apa? Ada dari faktor-faktor perbuatan tadi. Ya kalau seandainya yang melakukan secara langsung dan ada yang nitip gitu misalnya, buahnya sama, ya tentu yang melakukan secara langsung nggak terima lah. Betul nggak Pak Yanto? Karena dia sudah mengorbankan waktu dan kesempatan, dia datang dengan sendiri, dengan tenaga sendiri untuk akan demo. Ya sama, misalnya nanti kita katakanlah kita masih sama-sama terlahir di alam surga, katakanlah surga Tusita misalnya. Pak Yanto lahir di alam sebagai umat awam, nanti lahir di alam surga Tusita. Saya sebagai seorang biku, karena saya belum mencapai kesucian, saya lahir di alam surga Tusita. Kalau di sana nanti kita memiliki kedudukan yang sama, saya demo sama yang punya surga Pak Yanto. Enak Pak Yanto hidup berumah tangga, tapi dapat surga Tusita juga. Tapi saya yang sudah nggak berumah tangga, hidup gundul kayak gini, mending Pak Yanto masih memiliki rambut ya. Saya nggak punya rambut tapi memiliki surga sama. Kemungkinan surganya sama, tetapi secara kedudukan berbeda. Secara keindahan istana mungkin berbeda. Nah, jadi tetap ada sebuah perbedaan Pak Yanto di situ. Ya. Jadi ada bedanya, tapi bukan berarti nggak berbuah, tetap berbuah. Tapi akan lebih maksimal ketika memang dia memiliki pengetahuan tentang dana itu baik, dia melakukan dengan niatan yang didasari dengan niatan yang baik, yaitu sebelum, sesaat dan sesudah itu dibarengi dengan niatan yang baik. Kemudian yang terakhir itu adalah apa namanya, melakukan dengan ikhlas, dengan sendirinya, itu akan maksimal buahnya. Itu yang dapat saya sampaikan Pak Yanto. Semoga bisa menjawab keraguan-keraguan selama ini. Ya baik, terima kasih Bante. Baik Pak Yanto. Terima Oh, kasih. boleh saya boleh saya menambahkan lagi nggak? Boleh Bante, silakan Bante. Ini masih berkaitan dengan Pak Yanto tadi ya. Biasanya kenapa misalnya ada satu toko toko yang dengan legal dia menjual senjata api. Kemudian Pak Jonte tiba-tiba dengan hati yang tidak baik gitu misalnya, dia ingin membunuh seseorang misalnya, tapi ini hanya contoh, semoga tidak terjadi ya Pak Jonte. Kemudian dia pergi ke toko itu, beli senjata itu, kemudian senjata itu dibuat bunuh orang lain. Apakah yang kena toko tadi terseret ke kantor polisi? Kalau dia memang legal, tak ada hubungannya dengan Pak Jonte, tentu Pak Jonte tidak akan orang yang punya toko tadi tidak akan terseret. Yang terseret hanya Pak Jonte. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah alat itu netral. Yang tidak netral itu kan motivasi Anda, kan seperti itu kan. Alat itu netral, gitu ya. Pancing atau rokok itu netral. Yang tidak netral itu adalah pengetahuan kita, tindakan kita. Semoga bisa menambah ini ya, Pak Jonte. Baik, Bante terbesit dana ini. Kalau nggak salah di sesi sebelumnya juga ada menyangkut dana ini, tapi ada pertanyaan yang muncul di pikiran saya yang nggak terjawab, Bante. Oke. Seumpamanya ada sekelompok orang ingin mengumpulkan dana dengan tujuan dana ini akan dipakai untuk peperangan. Nah, sedangkan kelompok ini kita anggap sebuah sekte. Katanya peperangan untuk atas nama sekte mereka. Bagaimana kondisi seperti itu, Bante? Ya, baik. Kalau di dalam agama Buddha kan ada yang namanya 10 perbuatan baik ya. 10 perbuatan baik, ada yang ingat?
Ada yang ingat nggak? Dari ucapan 4, dari jasmani 3, kemudian dari pikiran 3. 3, 3, 6, tambah 4 berapa? 10 kan? Iya, benar, Bante. 3 dari jasmani itu apa? Tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina. 4 dari mulut apa? Berbohong, Kata kasar, gosip, kata kasar. ngomong kosong, ya. Apalagi berbohong dan ucapan yang tidak ada ujung pangkalnya atau tidak ada intinya. 4 kan? Kemudian 3 dari pikiran, yaitu tidak boleh berpikiran jahat, ya kan? Tidak boleh serakah dan tidak boleh bodoh, gitu kan? Melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan wija atau kebodohan batin itu sendiri. Nah, kita nggak tahu si motivasi mereka ini apa. Tetapi kalau mereka ada menyinggung tentang bertindak yang berlawanan dengan yang berkaitan dengan pikiran tadi ya, ada niat buruk terhadap satu kelompok, ada niatan tidak baik terhadap satu kelompok, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Di dalam agama Buddha, semut aja jangan gitu, apalagi nyawa seseorang, apapun ceritanya di dalam pengertian mereka. Apakah pernah Sang Buddha itu Dewadatta itu jahat ya? Itu Pangeran Ajatasattu itu jahat loh. Dia membunuh seorang ayahnya sendiri dan ayahnya adalah seorang sotapanya. Tolong dong bunuh itu mereka berdua. Apakah Sang Buddha seperti itu? Sekalipun di dalam sejarah agama Buddha, Dewadatta dan Raja Ajatasattu itu kalau ibarat seperti sinetron itu adalah apa namanya? Pemeran antagonis, bukan pemeran protagonis. Begitu kan? Tapi sekalipun apakah Sang Buddha pernah mengatakan, tolong ya, kalian murid-muridku, Monggalana, kamu yang hebat, tolong kamu bunuh itu, lenyapkan itu Dewadatta sama Ajatasattu. Apakah pernah seperti itu? Karena apa? Itu tadi beliau Sang Buddha sudah mengerti tentang isi daripada 10 perbuatan baik. Salah satunya dari pikiran adalah tidak boleh berbuat yang berhubungan dengan kekerasan atau perbuatan yang memiliki niatan yang jahat. Apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Sehebat-hebat apapun ilmuwan di dunia ini, perlu Pak Jonte catat, sehebat-hebat apapun ilmuwan di dunia ini, belum ada ilmuwan yang bisa menciptakan makhluk. Sekecil semut pun belum bisa. Jadi nggak ada alasan untuk membunuh makhluk. Gitu ya. Kalau virus itu beda, Pak. Itu bukan makhluk ya. Bukan Bante, makhluk. cuma saya pikirnya dari sisi pendananya gini, Bante. Karena sisi pendananya berpikir dia berdana untuk kebenaran gitu loh. Ya, itu kan ada kaitannya kebenaran dengan sekte dia gitu. Iya, kan itu kan ada hubungannya dengan pandangan salah. Makanya kita bersyukur, kembali lagi saya ingin menekankan, kita bersyukur sekali lagi kita ketemu dengan ajaran yang mengajarkan tentang sebuah kebenaran. Kebenaran kita tuh ada 8 loh. Ya kan? Berpandangan benar, berpikir benar. Kita mengambil 2 ini aja lah cukup. Orang yang berpandangan benar, berpikir benar, nggak mungkin dia akan melakukan kesalahan seperti itu. Kalau kita lihat dari kacamata Buddhis, gitu ya. Karena memang tidak ada kebenaran yang lebih benar daripada Dhamma itu sendiri. Apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Walaupun mungkin mereka memiliki kebenaran versi mereka. Tapi kalau di dalam Buddhis kan sangat jelas sekali. Misalnya, benar kok menurut ini, makanya kita harus membunuh mereka supaya mereka nggak ada. Nah, itu berarti itu bukan benar. Itu pembenaran itu larinya. Karena antara kebenaran sama pembenaran itu beda tipis. Ya. Sama-sama an di belakang tapi depannya beda. Ya, itu kan hal-hal seperti itu terjadi. Bahkan peperangan semuanya, kekacauan dunia itu terjadi itu kan karena ketidaktahuan, karena kebodohan, karena moha, ya kan? Di situ kan itu 3 serangkai itu, loba, dosa, moha itu kan 3 serangkai. Itu nggak bisa dipisahkan. Walaupun entah mungkin yang melatar belakang entah loba dulu, entah kalau misalnya loba ya akan diikuti dengan dosa dan moha.
Kalau dosa ya akan diikuti dengan bisa dan moha. Apalagi moha yang memang tidak tahu, tidak bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah, ya sudah, mereka akan melakukan seperti itu. Itu kan baik menurut mereka. Ya tetap dia akan secara karma ya dia akan menuai. Siapapun yang membunuh manusia, siapapun yang membunuh makhluk, menghilangkan nyawa seseorang, akibatnya apa? Pendek umur. Siapapun yang akan suka menyiksa orang, menyiksa makhluk, ya dia akan hidupnya akan sakit-sakitan. Banyak kan sekarang kan? Itulah kita banyaklah kita lihat orangnya kaya raya, ternyata umurnya pendek. Orangnya dari luar ganteng, ternyata memiliki kelainan jantung, misalnya. Orangnya ganteng, orangnya cantik dari luar, tapi ternyata memiliki kualitas batin yang katakanlah apa namanya keterbelakangan mental misalnya. Kan banyak seperti itu. Itu disebabkan oleh apa? Oleh perbuatan-perbuatan yang dia tidak ketahui itu tadi. Yang dia anggap benar, ternyata perbuatannya salah. Nah, akhirnya apa? Tercengkeram oleh karma. Karma itu adil. Dia bisa bergembur ke sana kemari. Oh, tindakan saya ini benar menurut agama saya. Tapi karma tidak bisa dibohongi, Pak Conte. Karma tidak bisa dibohongi, sekalipun dia tidak mempercayai hukum karma. Demikian. Baik, Bante. Ada lagi yang mau bertanya dari para ibu bapak? Oke. Tadi Bante saya ingin bertanya, Bante. Mengenai Sambhaga Citta ini dengan empat kebenaran mulia gitu loh. Kenapa? Mengenai Sambhaga Citta ini dengan empat kebenaran mulia. Ya sangat erat sekali. Kalau di dalam empat kebenaran mulia yang pertama, itu kan berhubungan duka-duka semua itu. Yang berhubungan dengan empat kebenaran mulia. Isinya itu apa? Empat kebenaran mulia yang pertama. Kan lahir, tua, sakit, mati, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicintai. Singkatnya, 5 gugus kehidupan ini, 5 kemelekatan ini adalah penderitaan. Nah, ketika seseorang memahami 4 kebenaran mulia, maka dia akan segera sudah otomatis itu Pak. Nanti ketika dia memahami 4 kebenaran mulia yang pertama, yang nomor pertama, itu sampai gaib secara otomatis muncul itu. Secara otomatis muncul, kemudian dia akan mengetahui apa sih penyebabnya, dia akan mencari apa sih penyebabnya penderitaan ini. Oh, ternyata penyebabnya adalah 4 kebenaran mulia yang nomor 2. Oh iya. Tapi ada fakta yang mengatakan, yang diperkuat oleh 4 kebenaran nomor 3, yaitu bahwa penderitaan atau duka itu bisa dilenyapkan. Dengan cara apa? Dengan cara merealisasinya. Makanya ketika ada orang mengatakan, coba tunjukkan saya nibbana di dalam 4 kebenaran mulia. Ada di nomor berapa? Kalau orang yang memang sudah ngerti, dia akan langsung menjawab. Ada di nomor 3. Nomor 3 itu adalah secara tidak langsung gambaran daripada nibbana. Yuk, Bu. Ya kan? Yang pertama kan yang berhubungan dengan dukanya itu sendiri. Yang nomor 2 yang berhubungan dengan sebab musababnya itu sendiri. Yang nomor 3 ini adalah fakta yang menyatakan bahwa duka bisa diakhiri. Dengan cara apa? Merealisasi. Maka kalau yang pertama ini bunyinya harus dipahami, yang kedua harus dihentikan, yang ketiga harus direalisasi. Kemudian bertanya lagi, oh kalau gitu ada fakta untuk merealisasinya dengan cara apa? Oh ternyata ada pelengkap, penyempurna, yaitu 4 kebenaran mulia yang nomor 4. 4 kebenaran mulia yang nomor 4 itu isinya apa? Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Samadhi, sama kamanta. Ya, betul ya? Ya, baik. Sama Samadhi, sama sangkapa, sama waja, sama kamanta, sama ajiwa, sama wayama, sama sati, sama samadhi. Ya. Itu ada 8 itu. Dan bunyinya yang nomor 4 itu harus bagaimana? Oh, ternyata 88 ini harus dikembangkan. Nanti kalau sudah dikembangkan, itu akan muncul satu lagi, Pak Conte. Makanya 4 kebenaran mulia ini akan membentuk 12 segi pengetahuan. Yaitu dari 4 kali 3 itu tadi. Ya, dari 4 kali 3 itu tadi. Maka yang pertama kalau sudah
dipahami, kemudian harus dipahami, dan sudah dipahami. Kan rumusnya kan begitu kan? Oh, yang pertama terlihat penderitaannya, maka bunyinya yang kedua adalah harus dipahami, dan yang ketiga sudah dipahami. Dapat 3 kunci. Ya kan? Yang kedua, nampak sumbernya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus dihentikan dan sudah dihentikan. Ini yang berhubungan nomor 2. Yang ketiga, nampak bisa direalisasi yo. Sang Buddha aja bisa membuktikan kok. Nampak bisa direalisasi ya. Berarti harus direalisasi dan sudah direalisasi. Udah 9 kan? Yang terakhir, yang berhubungan dengan jalan. Nampak jalannya jelas sekali. Gamblang sekali diajarkan oleh Sang Buddha. Sangat lengkap, sangat sempurna sekali. Ya, Dharma ini diajarkan oleh Sang Buddha dengan berbagai cara, dengan berbagai metode. Sudah sangat sempurna sekali. Hanya kita yang belum menyempurnakan. Sudah sempurna sekali. Maka harus dikembangkan, ada kata harusnya. Harus dikembangkan dan sudah dikembangkan. Nah, 3 kali 4 ada berapa? 12. Orang-orang yang seperti Pak Juli katakan tadi kan memang karena dia tidak memahami hal-hal seperti ini. Tidak mengetahui hal-hal seperti ini. Tidak mengetahui kedalaman daripada 4 kebenaran mulia. Maka ajaran otentik daripada Sang Buddha itu bukan hukum karma, bukan kelahiran kembali, ya, bukan sila. Sila di zaman Sang Buddha kan sudah ada. Makanya saat ibu beliau mengandung, beliau kan ibunya kan menjalankan 8 sila itu. Berarti sebelum Pangeran Siddhartha lahir sudah ada tentang pengertian tentang sila. Hukum karma, orang-orang Brahmanisme juga sudah mengerti tentang hukum karma. Hukum kelahiran kembali, mereka juga sudah mengerti tentang hukum kelahiran kembali. Ya, Sang Buddha hanya datang sebagai penyempurna. Dan ajaran yang paling murni daripada Sang Buddha itu apa? Yaitu 4 kebenaran mulia atau hukum Paticca Samuppada. Paticca Samuppada dan hukum 4 kebenaran mulia itu sama saja. Itu satu, hanya apa namanya ya? Penjelasannya yang berbeda. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan Pak Joni. Baik, Bante. Bante, ini ada pertanyaan dari Ibu Yuli, Bante. Saya bacakan ya, Bante ya. Oke, silakan. Bu Yuli nggak mau resen ya. Ini kalau nggak salah orang Medan juga yang sekarang di Jakarta kan. Betul, Bante. Seharusnya gitu, Bante. Temannya ini Pak Dr. Freddy dulu kalau nggak salah kuliah di Iya. STAB. Dulu ini Oke, silakan. anggota Duta Dhamma juga, Bante. Oh iya. Oke, silakan. Izin bertanya, Bante. Ada pernyataan mengatakan bergaulah dengan orang baik. Sementara, bagi seseorang yang adalah orang baik, tentu bisa menemukan kebaikan dari orang yang lainnya tersebut. Maksudnya bisa menemukan orang baik lainnya yang juga baik hati gitu loh, Pak. Mungkin maksudnya seperti itu. Apabila dikatakan dengan sambega cita, apakah ini artinya perlu atas garis batas? Terima kasih, Bante. Sebentar, saya mau cerna pertanyaannya juga. Iya, Bante. Saya juga agak bingung, Bante. Izin bertanya Bante, ada pernyataan mengatakan bergaulah dengan orang bijaksana. Ini mengacu pada Manggala Sutta, sudah jelas. Sementara bagi seseorang yang adalah orang baik, tentu bisa menemukan kebaikan dari orang yang lain tersebut. Apabila dikaitkan dengan sambega cita, ini apakah artinya perlu ada garis batas? Terima kasih. Jelas sekali, ini adalah pertanyaan Anda ini jawabannya ada di dalam pertanyaan Anda yang di atas tadi. Ya kan? Ada kata bijak yang mengatakan kita harus bergaul dengan orang yang bijaksana. Itu kan garis. Itu sebenarnya sangat garis tulisan tebal yang ditambah apa namanya yang di shred kuning itu apa namanya nih? Stabilo. Nah, itu kan garis yang memang sudah digariskan oleh Sang Buddha melalui Manggala itu, kemudian di stabilo lagi supaya lebih tegas lagi. Jelas. Tapi mungkin yang dimaksud Ibu Yuli ini adalah, tapi bagi orang yang bijaksana, dia akan mampu menemukan celah kebaikan dari orang yang buruk, mungkin seperti itu ya, kalau nggak salah saya tangkap tadi. Ya memang, tapi berapa orang yang mampu menemukan celah bahwa orang yang jahat itu juga memiliki benih-benih kebaikan.
Karena orang-orang jahat kalau dia sudah terbuai dengan kejahatannya, nyaman dengan kejahatannya, kita tunjukkan tentang kebaikan itu ibarat kerikil baginya. Maka yang jahat adalah kerikil bagi yang gimana? Orang jahat adalah kerikil bagi yang orang baik, demikian pula sebaliknya. Orang jahat adalah kerikil bagi orang baik adalah kerikil bagi orang yang jahat. Kan begitu bahasa bijaknya. Jadi ya sekalipun orang itu sudah bijaksana, maka dia juga akan mengerti, oh ini orang-orang jahat loh, ini orang baik yang tidak perlu kita gauli. Oh. Jadi batas itu sangat diperlukan sekali. Ya memang kalau memang kita sekali berbuddha sih mungkin bisa ketika ada orang jahat macam-macam sama kita, tinggal celing gitu aja sudah bisa dirubah ya kan. Tapi kalau kita yang tidak memiliki power apapun, ya bisa-bisa kita bisa terkontaminasi dari kejahatan itu sendiri gitu. Ya mungkin awalnya kumpul-kumpul, nggak apa-apa lah. Kita minum-minum sedikit, ya minum-minum sedikit ya kan, minum-minum keras sedikit nggak apa-apa lah, hanya untuk di pesta saja. Ternyata ada temannya yang memang suka nyabu, suka teler. Oh nggak apa-apa lah, coba-coba dikit. Kacau lah. Bisa terkontaminasi kan. Makanya bukan berarti peminum itu dia jahat, enggak. Dia juga memiliki kebaikan-kebaikan. Ya kita ambil yang baiknya saja, yang buruknya nggak usah. Makanya jelas garisnya sudah sangat tebal dan jelas itu ya Bu ya. Jadi pertanyaan Anda ada di dalam jawaban Anda ada di dalam pertanyaan Anda sendiri sebenarnya. Terima kasih Bu Yuli. Halo? Tentunya hilang. Halo, ya. Maaf nanti termute tadi. Masih ada pertanyaan dari peserta? Kalau nggak ada ya nggak usah diperpanjang, kasihan. Baik, Bante. Maksudnya kasihan sayanya maksudnya. Baik, Bante, kalau masih ada? Kalau nggak ada, kita akhiri sesi ini. Oke, Cukuplah. sepertinya semuanya udah pada ngerti ya. Semoga semuanya tercerahkan, Bante. Sadu, sadu, sadu. Aduh. Baik, kalau kayak gitu, mari kita akhiri sesi ini. Bante ada closing statement-nya, Bante? Ada pesan? Saya kira sudah sangat cukup jelas dan gamblang ya. Jadi mungkin sedikit aja lah. Apapun kejadian apapun yang ada di dalam kehidupan kita, yang kita lihat dalam keseharian kita, entah besok ataupun yang akan datang atau yang sudah lalu, tetap kita jadikan sebagai landasan untuk menguatkan samvika di dalam batin kita. Itu mungkin dari Pak Conte. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya, Bante. Terima kasih, Bante. Oke. Jadi sesi ini mari kita akhiri dengan kita berimbang jasa ya. Mari kita sama-sama beranjali. Idamo natimam hotu sukita hontuna tayo idame punyam asawayakaham hotu di manasa sacakriyaya pacayo hotu. Semoga timbunan kebajikan ini melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Semoga mereka berbahagia. Semoga kebajikan saya ini membawa pada lenyapnya kotoran batin. Semoga menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara ini. Terima kasih semua Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, selamat malam semuanya. Kita berjumpa lagi di minggu depan.